Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ribetnya Jadi Perempuan. Hari ini saya mau review lagi apa yang disampaikan oleh Ibu Elis Risman di sebuah shortnya, dan ini menyadarkan saya tentang apa yang biasanya terjadi di pikiran ibu-ibu ya. Jadi Ibu Elis Risman tuh uh, meng-highlight bahwa dalam pengasuhan biasanya perempuan selalu merasa menjadi korban, atau perempuan selalu merasa menjadi seseorang yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak, dan mereka selalu menjadi seseorang yang merasa bersalah ketika tidak bisa mengasuh anak dengan baik. Padahal sebetulnya sejak awal penciptaan manusia, yang aktif dalam proses perlombaan gitu ya untuk menjadi seorang manusia adalah sperma. Spermalah yang bergerak gitu menuju tuba falopi untuk membuahi sel telur. Dari situ uh, merupakan sebuah isyarat begitu ya, bahwa Tuhan telah mengajari si sperma tersebut untuk bisa survive, untuk bisa aktif dalam penciptaan. Dan kemudian pada saat anak sudah lahir dan mereka sudah besar begitu ya, yang seharusnya aktif, bukan besar ya, sudah lahir, sudah mulai masuk ke masa-masa pengasuhan begitu, yang harus memiliki proaktif dalam pengasuhan adalah laki-laki. Karena memang sejak awal mereka ditakdirkan atau menjadi fitrahnya bahwa laki-laki aktif dalam pengasuhan begitu. Sekarang di Indonesia banyak sekali, tidak sedikit lah, bukan banyak sekali ya, tidak sedikit stereotip yang membiasakan atau menyebutkan bahwa laki-laki atau seorang bapak tugasnya adalah mencari nafkah gitu, perempuan, ibu-ibu mendidik anak. Padahal sebetulnya ya yang bikinnya bareng, ngedidiknya juga bareng dong gitu ya. Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dan hak yang sama untuk mendidik anaknya, karena pada akhirnya nanti hasil didikan tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh ayah dan ibu gitu. Kemudian di sisi lain juga berkaitan dengan saya sedikit lupa, berkaitan dengan kepercayaan bahwa bapak-bapak itu hanya mencari nafkah gitu ya. Ibu Elisman menyebutkan sebelum dia berposisi untuk mencari nafkah, dia berposisi untuk menjadi seorang ayah dulu. Kan laki-laki mencari nafkah untuk anaknya karena dia menjadi seorang ayah. Jadi tanggung jawab dia sebagai seorang ayah dulu yang dikerjakan, bukan cari nafkah dulu gitu. Perlu balance, tapi perlu kesadaran penuh untuk menyadari bahwa untuk menjalani, untuk belajar bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama dengan perempuan dalam mendidik anak. Seperti itu. Dalam agama saya ya, di Al-Quran tentang pendidikan anak, mayoritas tokoh-tokohnya, ayat-ayatnya yang menjadi kiblat atau yang menjadi figur adalah bapak-bapak begitu ya, tentang Nabi Yusuf yang bercerita kepada ayahnya gitu, tentang Luqman begitu, yang diceritakan dengan detail soal pengasuhan adalah ayah. Yang kisah yang secara detail diperlihatkan dalam Al-Quran bagaimana mereka mengasuh adalah ayah. Di satu sisi mungkin memang Allah tahu pasti ya, bukan mungkin, Allah tahu pasti bahwa umatnya akan dihadapkan dengan lingkungan yang menganggap bahwa laki-laki itu tidak perlu mengasuh anak. Oleh sebab itu
diperlihatkan dengan detail dalam agama Islam bahwa pengasuhan itu mayoritas yang sangat penting dilakukan oleh seorang ayah. Di sisi lain juga, yang menciptakan lingkungan ini juga Allah Subhanahu wa taala kan. Tidak ada yang kejadian yang di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang pengasuhan seorang bapak terhadap anaknya sambil menguji para laki-laki dengan lingkungan yang amat sangat patriarki di Indonesia. Dan Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbanyak gitu ya, negara dengan jumlah muslim terbanyak, tapi juga ternyata Indonesia menjadi fatherless country kan, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kesadaran bahwa laki-laki juga wajib mengasuh adalah sesuatu yang harus dibiasakan dalam pernikahan di Indonesia begitu ya. Semoga video ini menjadi salah satu cara saya untuk sounding gitu ya, bahwa laki-laki juga harus mengurus anaknya. Bukan ada di pundak perempuan saja, tapi di pundak laki-laki. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.